Karena debater yang paling ditakuti Edis inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Edis Hanifah, saya tanya. Ya, silakan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tolong berhentilah kalian itu mendebat. Belajar dulu. Yes. Ya, Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar. Oke, baju dulu. Ini jangan dikik ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kamu selalu panik menghadapi Abu Hanifah soalnya. Oke, Abu Hanifah, sambil kamu pakai baju nih. Sambil kamu pakai baju. Udah. Betul atau tidak, ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu harus dipahami dengan makna yang Coba benar. kau duduk dulu kau yang bagus. Tunjukkan adabmu, diskusi yang baik. Karena debater yang paling ditakuti Edis inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Hanifah, saya tanya. Kita buktikan, bentar lagi pasti dikik nih. Edis kalah pasti aku dikik, cari alasan lah. Adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Berbicara orang menuhankan hawa nafsu, menuhankan di sini kita harus melihat apa yang dimaksud dengan menuhankan. Paham nggak Anda? Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu di sini? Menjadikan hawa nafsunya tersebut menjadi sosok yang berotoritas atas dia, mengendalikan hidup dia, berkuasa atasnya, sehingga dirinya dikontrol dan dikendalikan, ditaklukkan oleh hawa nafsunya tersebut, sehingga dia mengikuti apa kemauan daripada hawa nafsunya tersebut. Silakan kalau penjelasan saya salah bantah. Orang yang menuhankan hawa nafsu. Sebentar, tenang dulu. Penjelasan saya salah atau mau membantah? Setuju atau mau membantah? Salah. Gimana orang menuhankan hawa nafsu itu? Dia berbuat apa kepada hawa nafsunya? Orang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu. Bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Tidak, dia tidak dalam kategori menyembah hawa nafsu. Bukan. Saya juga tidak bilang begitu, Peang. Iya. Yang saya katakan adalah orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang membuat hawa nafsu tersebut berotoritas atas dirinya. Hawa nafsu tersebut menaklukkan dia, menundukkan dia, sehingga dia mengikuti apapun kata hawa nafsu tersebut. Betul sekali. Ya itu tadi Anda bilang tidak setuju, sekarang betul. Iya, begini, kan ada contohnya. Betulnya di mana? Jangan bicara contoh dulu, jangan bicara contoh. Jangan takut, tenang. Abu Hanifah, tenang. Kita mau diskusi dengan baik. Kita mau diskusi dengan baik. Ya, siap. Jangan dikik, jangan mencari alasan. Baik. Karena sekarang begini. Itu kamu. Anda berarti sudah setuju dengan saya ya? Oke, menuhankan hawa nafsu artinya mengedepankan hawa nafsunya. Contoh, seperti orang-orang Kristen menduga Yesus Tuhan. Jangan ke sana dulu. Tenang. Jangan ke sana dulu. Jangan kasih contoh dulu, tenang. Artinya orang-orang tersebut, tenang. Orang-orang tersebut memperlakukan hawa nafsu tersebut sebagai satu sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan dia, mengontrol hidupnya, menguasai dia, sehingga dia menuruti semua hawa nafsunya tersebut. Setuju ya? Itu definisinya dari mana? Tuh Edis tuh dapatkan. Tadi kau bilang setuju, sekarang nggak setuju. Gimana ini? Ya, gini. Masalahnya kamu bilang mengontrol dirinya. Seolah-olah kalau mengontrol dirinya, para rasul-rasul itu adalah hawa nafsunya. Seperti contoh Yesus misalkan. Tenang dulu, jangan dulu ke sana, nanti jauh-jauh pembicaraan kita. Biar kita nggak ini loh. Kita fokus dulu kepada pengertiannya dulu. Jangan cari alasan kalau takut ke sana. Ini lawan yang berat bagimu, Edis. Kamu salah pilih lawan malam ini. Ini baik, sekarang begini. Malam ini adalah malam yang mana kamu mengutuk dirimu. Pertanyaan saya begini, Abu. Begini. Oke. Ya. Kalau ada orang mengikuti setan, menjalankan apapun perintah setan, dia dikuasai, dikendalikan, takluk kepada perintah-perintah setan. Berarti dia telah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya nggak?
Dia telah menjadikan setannya bukan sebagai Tuhannya. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia Sehingga- menuhankan setan nggak? Ya tidak. Oke, berarti dia tidak menuhankan siapa? Buktinya dia tidak menyembah setan. Tenang, dia buktinya tidak menuhankan siapa menyembah berarti? Orang yang mengikuti perintah-perintah setan, menjalankan apa yang diperintahkan setan, berarti Tuhannya adalah Allah. Setuju? Loh, belum tentu. Kalau orang ini Kristen gimana pelakunya, berarti ini Anda Tuhannya kan ini? Yesus. Pusing Tergantung Anda ini. siapa Tuhannya. Coba. Takut, kan? Malah lawan Kalau kau. begitu menurut Al-Quran siapa Tuhannya dia? Tergantung agamanya. Misalkan orang Kristen yang mengikuti. Ya tidur kau di bawah sana. Tuhannya Ya Yesus. tidur kau di bawah sana. Ngapain kau diskusi sama saya? Udah jelas-jelas dia mengikuti setan, menjalankan perintah setan. Hidupnya hanyalah dikendalikan, dikuasai oleh setan. Lalu Tuhannya bukan setan. Tergantung agamanya. Ya sudah, kalau agamanya Muslim, dia mengikuti setan, dia menjalankan perintah setan, Tuhannya berarti adalah Allah. Memang kalau diskusi sama orang-orang seperti itu, ustadz-ustadzmu pun malu ngelihat kau tuh malu. Gimana? Kok tergantung agamanya? Berarti kalau agamanya Islam, kalau dia mengikuti perintah setan, dia tidak mengikuti perintah Allah, Tuhannya tetap Allah. Memang IQ 78 kau itu. Oke, kita kasih naik ada. Oh, dia masih, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Nanti dibilang kita nurunkan nggak diskusi sportif. Aduh, Edi. Abu Hanifah ini terakhir ya, terakhir. Saya konfirmasi dulu. Kamu bermutu atau pernah enggak? ngekick kalau kamu kalah. Kan udah dari awal. Tadi kamu mengatakan tergantung agamanya, betul? Iya, iyalah. Oke. Kalau Kan ada kalau orang orang Buddha, agamanya Islam. Agamanya Islam nih, tertulis di Ini KTP kalau orang Islam. Kristen, misalkan. Tenang, Orang Kristen mengikuti. tenang. Masa Kalau ada Tuhannya udah seseorang, menjadi iblis? Kenapa kamu saya turunkan? Jangan Karena kamu takut ngomong itu. terus. Karena Dengar, kamu bisa takut. dengarkan Itu saya? alasannya, bukan aku ngomong terus. Kamu nggak tahu Abu bilang apa Hanifah, lagi, Maya, dengarkan kamu omongan gila. saya. Biar Takut. kita bisa diskusi yang bagus nih. Oke, pelan-pelan. Ada orang, Ya, siap. Jangan dikit ya. ada orang Kalau kalah dia aja. Muslim. Sporty. Ada orang dia Islam. Agamanya Islam, tertulis di KTP agamanya Islam. Tetapi dia menjalankan perintah-perintah setan. Dia mengikuti setan, dia tidak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah setan, dia taklukkannya gimana? kepada setan, Agamanya tunduknya Islam. kepada setan, Tapi- patuhnya kepada setan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Tadi katanya pertanyaan salah. Tadi katanya dia beragama Islam, dia mengikuti setan, tidak mengikuti Allah. Berarti bukan Islam dong kalau tidak mengikuti Allah. Gimana? Iya, Tuhannya siapa dia? Tuhannya dia. Saya nggak tanya agamanya, Tuhannya siapa dia? Ini terlepas dari agamanya. Misalkan dia Wah, siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? takut. Nah, mulai takut kau. Abu Hanifah, Nah, salah lawan kau malam ini. saya tanya sama kamu. Babak belur kau. Saya tanya sama kamu. Ada orang Islam. Ini terakhir Ya, nih. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi teman-teman, saya udah capek loh ngulang-ngulang ini teman-teman ya. Bukan aku nggak ngerti, tapi pertanyaannya salah. Abu. Bilang, ada orang Islam, tapi dia Ya. tidak beriman kepada Allah. Gimana orang Islam nggak beriman kepada Allah? Gimana sih? Pertanyaan aja udah salah. Kata kamu tergantung Yang benar. agamanya tadi. Gimana sih? Makanya saya jawab kan tergantung. Ini kan tadi kamu bilang kalau orang mengikuti setan, siapa yang dia sembah? Ya Kan tergantung agamanya. Kalau Kau Kristen- bilang tadi tergantung agamanya, betul? Kalau Kristen yang mengikuti setan, berarti Tergantung yang dia sembah ya agamanya. Yesus. Kau bilang tadi tergantung agamanya, Iya, betul kan? kalau misalkan yang mengikuti setan itu adalah Kristen. Ya, kau Berarti yang belajar dia dulu sembah sana, bukan belajar dulu ke sana. Gimana sih? Saya menuruti kemauanmu. Kau bilang tergantung agamanya. Berarti sekalipun dia menjalankan mengikuti setan, tunduk patuh kepada setan, iblis, asal dia agamanya Islam berarti Tuhannya Allah kan gitu. Menurut imanmu.